Oke guys, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Kembali lagi di channel saya guys. Udah beberapa hari ini guys, Jepang dingin banget. Ampun. Pakai kaos kaki. Ini mau berangkat kerja. Rasanya kayak gini betul. Ini sebetulnya bukan pakaian kerja ya guys. Di sini masih jam 7 kurang 15 menit. Jadi saya berangkatnya nanti sekitar jam setengah 8-an. Seharusnya pakaian saya itu bukan ini sih. Mana ya? Oh, itu tuh di sana. Ini karena berhubung ini dingin, jadi saya sementara pakai ini dulu. Pakai sarung tangan, kaos kaki. So apa ini namanya? Kaos kaki guys. Ini habis mandi saya guys. Udah dari tadi, sebetulnya udah beberapa hari inilah ya. Ada 1 mingguan lah cuaca di Jepang itu dingin betul. Sebetulnya belum datang musim dingin, musim salju guys. Musim salju belum datang aja udah dinginnya kayak gini guys. Bagaimana kalau semuanya nanti musim dingin musim salju kan? Ampun betul. Nah, untuk teman-teman besok kalau semuanya ada deket-deketin yang mau berangkat ke Jepang, jangan lupa bawa ini nih ya. Ini untuk kepala, sebetulnya ada juga untuk leher. Ya, ada juga untuk di leher, terus sarung tangan, terus kaos kaki. Kalau bisa kaos kakinya yang banyak guys. Terus jaket nih, penting banget nih jaket guys. Buat nanti kamu tidur. Sebetulnya ada jaket dari perusahaan ya, cuman terlalu melembung, jadi kalau buat tidur kurang nyaman menurut saya. Ini jaket-jaket bawa dari Indonesia. Yang penting udah pakai jaket, terus pakai selimut. Kalau di sini insya Allah disediain ya setiap tuh masing-masing insya Allah, tapi ya itu udah disiapin selimut masing-masing. Terus spraynya juga udah anget, terus ada AC-nya, AC penghangat. Tetapi nggak cukup guys kalau seumpamanya di musim dingin kayak gini, kalau kita nggak bawa sarung tangan, kaos kaki, terus untuk penutup kepala, penutup leher, jaket, nggak cukup, masih tembus guys. Ini ruangannya ini betul-betul tertutup guys ya, belum betul-betul tertutup. Jendelanya aja udah ada kalau penutup itu kain untuk nutup jendela lah. Nah itu udah ada lapisan yang plastik juga guys, jadi supaya udara dinginnya nggak masuk, tapi tetap aja masuk gitu ya. Asli betul-betul dingin. Tadi habis masak, habis mandi terus masak ya. Nih saya makan ini sebetulnya dencis guys. Nih mana ya? Ini dencis. Tak campurin pare. Ini pare dikasih sama bos saya guys, terus sama kol, sama saya tak taruh biar biar ada asupan inilah sayur-sayuran. Kalau cuma dencis terus kurang baik kan, soalnya makanan instan lah, makanan buatan pengawet kan pasti banyak. Astaga kok dingin banget sih ya ampun. Kerupuk kerupuk. Aduh, air minum. Ini air minum buat peranti kerja, buat peranti bontot air. Ini juga dibeliin dari pihak perusahaan guys, kita tinggal pakai aja. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman guys. Pareknya sebetulnya belum matang guys, masih krenyus. Emang sengaja ya, supaya biar lebih mantap aja. Soalnya kalau pare di Jepang itu nggak terlalu pahit guys, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pahit betul.
Hmm. Sudah kerja aja guys di Jepang, kita diwajibkan belajar lagi. Jadi sesuai jurusan ya. Maksudnya kalian tuh kerja di bidang apa gitu. Kebetulan punya saya di bidang perakitan besi ya, bikin sebuah rakitan bangunan lah, pengecoran lantai 1, 2, 3, 4, mulai dari cakar ayam sampai ke atas. Itu kita harus betul-betul belajar, mulai dari kosakatanya ya, kosakata besi-besinya, bentuknya, ukurannya, terus cara ngerakitnya, itu harus betul-betul bisa guys. Kalau sampai nggak bisa ya pasti kita kena marah kan, karena kita disuruh apa gitu, kita disuruh masang ini. Berarti kan kalau namanya kita disuruh masang ini, kita harus menggunakan besi ini ya kan, harus menggunakan ukuran ini, bentuknya seperti ini. Nah kita harus tahu. Nah si mandor ini taunya ini harus pasang kayak gini, ya udah, mau bentuknya apa, besinya apa, ukurannya berapa, kita yang harusnya kita tahu, kita tinggal masang gitu loh. Nah terus nanti mandornya bilang lagi selanjutnya ini, nah kita tinggal ngambil besi yang udah disiapin nih, satu tumpuk sesuai ukuran masing-masing. Nah kita tinggal ngambil berdasarkan kira-kira apa nih ya kan, yang tadi dikatain, yang udah dikasih tahu sama mandor. Berarti kita harus mikir kan, oh ini pakai besi ini, ukuran ini, bentuknya seperti ini, kita pasang gitu kan. Makanya kalau di tagging ya teman-teman tuh harus tahu bahwa yang namanya kerja di Jepang jurusan tagging itu nggak cuma kita kerja aja gitu kan ya. Setahu kita pas waktu kita di Indonesia, kita yang penting kerjalah ya sesuai target, kita bikin, kita ngerakit, kita nali-nali. Kalau tagging gitu kan, kita nali-nali, ya udah, kita nggak ada beban untuk belajar dalam arti kita harus menghafalkan bagaimana cara ngerakit rumah gitu kan, bangunan. Nah itu setahu kita nggak kayak gitu kan. Ternyata setelah saya berangkat ke sini ternyata kita dituntut harus bisa gimana caranya kita bisa mendirikan sebuah bangunan tingkat 10 guys. Bayangin, kita harus bisa merakit sebuah bangunan tingkat 10 dengan ukuran yang pas, besi yang pas, bentuknya yang pas. Jadi kita harus dituntut belajar nih di sini. Nah, jadi ya kalau seumpamanya kita berpikir di Jepang itu kerjanya yang penting kerja, itu salah guys. Jadi ya itu tadi, kita di sini nggak cuma kerja, kita disuruh belajar lagi guys. Kita belajar lagi. Jadi ribet lah guys kalau di Jepang ya, terutama di perusahaan saya. Jadi penuh dengan belajar lah ya, nggak cuma kita kerja aja, tapi kita harus belajar komunikasi ya, terus belajar masalah cara membuat sebuah bangunan, rangkaian besinya gitu kan. Nah kita harus belajar juga cara kerjanya, mengimbangi orang Jepang, kerjanya cepet ya. Nah itulah guys, susah lah kalau kerja di Jepang itu.
Jadi kalau yang kerja di tempat seperti teman-teman kita ya kan di Korea ataupun di Taiwan, yang penting kita bikin sebuah alat dengan jumlah satu hari harus selesai 1000 biji gitu kan. Nah kita cuma buat gelas itu kan, kita bikin gelas. Nah kita target satu hari 1000 gelas, ya udah kita bikin aja seret, kita nggak mikir kan. Yang penting gimana caranya bikin gelas itu bisa bagus, sempurna, nggak cacat gitu. Kalau di Jepang itu dalam di tagging kayak gitu guys, nggak kayak gitu guys ya. Harus kita belajar mulai dari nol nyampe betul-betul kita bisa berdiri tuh besinya gitu loh guys. Ya kalau saya kan perakitan besi, berarti mulai dari cakar ayam nyampe atas gitu loh, itu saya. Tapi kalau semuanya pengecoran, nanti pemasangan papan untuk pengecoran, itu sudah beda perusahaan. Tetapi kalau masih berkaitan tentang masalah besi tagging, ya kita orang guys yang masih bergerak gitu loh. Oke guys, mungkin itu saja yang nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.